إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di bulan Syawal, bulan yang bermakna peningkatan, bulan yang merupakan komitmen awal kita. Apakah Ramadan kita yang lalu berhasil atau kemudian Ramadan yang lalu itu hanya sekedar selingan? Bulan ini ialah bulan waktunya pembuktian dan peningkatan ibadah kita. Mudah-mudahan kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan ibadah-ibadah yang dahulu pernah kita lakukan, pun demikian dengan 11 bulan lainnya. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita merujuk, kepadanya kita berkiblat, kepadanya pula kita berharap yang namanya syafaat. Semoga kita semua tergolong dalam umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, indikasi kesuksesan Ramadan kita yang lalu adalah selain diampuni dosanya, kita juga mendapatkan derajat takwa. Maka kita harus tahu seperti apa itu cirinya orang-orang yang bertakwa, agar kita bisa menyesuaikan, agar kita bisa memantaskan diri supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di antara banyaknya himbauan untuk menjadi orang takwa itu diawali dengan kalimat la'alla. La'alla sendiri merupakan harfut turaji, yang maknanya kalau kita mau bertakwa, kita harus serius, kita harus berkomitmen untuk kemudian mengejar derajat takwa tersebut. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di antara banyak tanda-tanda orang yang bertakwa, ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang paling mudah adalah kita buka surat Al-Baqarah, surat kedua dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan kita terus membuka Al-Quran ini, karena terkadang kita merasa membaca dan menghafalkan itu cukup, padahal tujuan utama dari Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Maka jamaah sekalian, marilah kita membaca Al-Quran itu tidak hanya kemudian Arabnya saja, namun kita coba kemudian baca terjemahnya,
kita tadabburi, kita tafakuri, bahkan yang paling terpenting adalah kita amalkan, sehingga kita menjadikan Al-Quran ini adalah way of life, jalan kehidupan kita. Bukan lagi Quran ini kemudian kita indah-indahkan sampai kemudian muncul lagu-lagu yang berlebihan, dilombakan kemudian selesai, sehingga Quran tidak sesuai dengan tujuannya diturunkan. Maka jamaah sekalian, termaktub di Al-Quran itu bahwasannya cirinya orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, zalikal kitabu la raiba fi, orang yang kemudian tidak pernah meragui kebenaran atas Al-Quran itu. Banyak sekali sekarang orang-orang yang sudah berpangkat, yang sudah kemudian bergelar, kemudian mengatakan Quran itu perlu diamandemen, Al-Quran itu perlu diperbaharui, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nauzubillahi min zalik. Padahal Al-Quran ini banyak kemudian mengeluarkan fakta-fakta yang ternyata sudah ditemukan 1400 tahun lalu. Banyak sekali kemudian Al-Quran ini sampai-sampai menantang orang-orang yang kemudian ragu terhadap Quran ini. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasannya ketika kita raibim mimma anzalna, Allah mengatakan kalau kamu ada keraguan terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka fa'tu bisuratim mim mislih, maka hadirkanlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Dan Masya Allah tabarakallah, dari zaman dahulu sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menandingi satu surat Al-Quran. Dahulu sudah ada pernah orang bernama Musailamah yang kemudian diberikan gelar Al-Kazzab. Kenapa dia diberikan gelar Al-Kazzab? Karena dia si pendusta yang ingin mencoba mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran, namun ternyata tidak bisa dibandingkan dengan satu surat di dalam Al-Quran. Maka tugas kita kepada Al-Quran adalah bagaimana kita bisa terus mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan fakta menarik, ketika kami pergi bersafar bertemu dengan salah seorang yang sudah pernah belajar di London, dia mengatakan, Ustadz, tahukah antum bahwasannya ternyata muamalah yang paling bisa diresearchkan itu bukan di negara-negara yang penduduknya banyak mayoritas muslim. Ternyata yang paling banyak menekuni tentang muamalah syariah itu adalah di London, di Inggris. Ini menjadi sebuah ketukan bagi kita. Kenapa di saat orang-orang barat sudah mulai melek terhadap syariat Islam, kita justru berlomba-lomba untuk meninggalkannya. Di saat orang-orang barat sudah mulai mengarah futuristik itu adalah syariat Islam, kita justru malah mengekor kepada mereka. Ini kemudian hal yang membuat umat Islam ini mundur. Di saat orang barat sudah mulai mempelajari syariat, kita mulai melepaskan syariat Islam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah cirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minunal ghaib, yaitu orang yang percaya dengan hal yang gaib. Sekarang ini khususnya di Indonesia, kita mendapati orang-orang sudah melihat secara sebelah mata terkait hal gaib. Mulai dipandang tidak menarik atau menjadi bahan cemoohan. Kita lihat film-film saat ini, banyak film-film yang menggambarkan hal gaib itu hanya sebatas makhluk. Dan yang lebih sedihnya lagi, banyak film-film itu berlandaskan syariat Islam. Ada film itu judulnya Makmum. Itu seolah menggambarkan orang Islam yang percaya dengan hal gaib itu sudah tidak menarik, sudah tidak, harus segera dijauhi, atau hanya bahasanya itu adalah bahasa-bahasa yang tidak lagi kemudian harus ditekuni. Dan tentunya banyak lagi film-film, dan alhamdulillah ini mulai menjadi sebuah perhatian. Kenapa kemudian hal gaib itu hanya disandingkan terhadap makhluk, padahal hal gaib itu adalah juga ada pahala, ada dosa, ada kemudian tajziyah, balasan-balasan dari Allah, ada nikmat, ada azab, ada surga, ada neraka, dan sesuatu hal yang kemudian belum kita lihat itu adalah hal gaib, dan kita dituntut untuk percaya itu. Di saat zaman sudah mulai mengejek orang-orang yang percaya terhadap hal gaib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat,
Wa yuqimunas shalah. Mereka yakin bahwasannya salatnya itu adalah bermanfaat bagi kita. Coba kita bayangkan sekarang, mana syariat Islam yang merugikan manusia? Mana sekarang larangan dalam Islam yang justru membuat manusia yang menjauhinya itu menjadi sengsara, kecuali itu baik. Maka sampai Allah mengatakan, in ansantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, perbuatan baik itu untuk kalian. Jika kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu untuk kalian. Kenapa kemudian hal-hal yang dihalalkan di dalam Islam, yang diperintahkan dalam Islam, tiada lain yang tiada bukan yang menerima benefitnya, manfaatnya itu manusia yang mengamalkan itu sendiri. Dan apa-apa yang dilarang di dalam Islam, diharamkan oleh Islam, juga tiada lain yang tiada bukan yang mendapatkan kebaikan maupun keburukannya manusia yang mengerjakan keburukan atau menjauhi keburukan itu sendiri. Maka kita lihat, Homer diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena ternyata Homer itu adalah sumber dari kriminalitas. Riba dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena dengan riba itu kemudian hilanglah keberkahan, muncullah masalah-masalah dari diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian sudah tahu riba itu haram, tapi kalian masih saja kemudian tidak mau meninggalkannya, fa'zanu, maka umumkanlah biharbin minallahi wa rasulih, peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini sangat konyol ketika kita masih kemudian mau melakukan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bermudah-mudahan terkait larangan Allah, karena sekali lagi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti baik untuk manusia, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti buruk untuk manusia. Mudah-mudahan kita semua mampu taat, mampu tunduk terhadap syariat-syariat Islam. Dengannya kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, itu tadi diantara tanda-tanda cirinya orang yang bertakwa, di mana itu merupakan KPI, kunci sukses dari Ramadan kita yang lalu. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa menyesuaikan diri kita. Tentunya masih banyak sekali tanda-tanda orang yang bertakwa, namun di momentum yang singkat ini mudah-mudahan 4 hal tadi mampu kita amalkan, dengannya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa itulah kemudian modal kita dalam menjalani kehidupan. Orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Orang yang bertakwa Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diperhitungkan. Orang yang
bertakwa urusannya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, Allah sendiri yang akan menjadi guru bagi kehidupannya, yang mengajarkan dia bagaimana cara hidup sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa adalah mengantarkan kepada tawakal. Allah sendiri mengatakan, "Famay yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjamin kehidupannya. Marilah di ujung khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.